laga pertama, laga kedua, dan paling tidak laga melawan Meksiko ini, mereka tenang. Kuasai Meksiko dan langsung melakukan tekanan, tapi bola keluar lapangan pertandingan dari para pemain cadangan Indonesia, nampak Marcel. Lalu Cabran, pelatih Meksiko U21. Raka Cahyana. Banyak dari pelanggaran Raka Cahyana terhadap Jonathan Herrera sehingga mendapatkan kartu kuning tadi. Raka Cahyana harus hati-hati karena bisa saja mendapatkan kartu kuning kedua, Bung Doni. Ya, tapi memang tercatat dari 3 laga, Bung Hadi, memang baru 3 kartu kuning yang didapat oleh Muhammad Ferrari, mana saat Persija Jakarta terus mengawal pergerakan Santiago Munoz dan pemain asal LA Galaxy, Efren Alvarez dengan kaki kiri langsung kotak penalti. Kembali Ferrari mampu menggagalkan. Oh, telat tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh nomor punggung 8 Ahsan Fikri untuk melakukan sundulan tadi, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat terlambat satu tadi dan akhirnya memang Jose. kena sikut daripada pemain Meksiko. Jose Castillo. Ya, menarik ya kalau melihat kita masih tetap bisa memberikan perlawanan terhadap tim Meksiko, karena kita tahu tim Meksiko ini dalam sejarah Tulung ini sudah 22 kali tampil dan mereka sudah mencapai final selama 10 kali. Luar biasa ya. Ya, 2 laga terakhir mereka mencatat masuk semifinal dan terakhir juga masuk final. Tapi memang mereka baru sekali mencatat sebagai juara di tahun 2012. Indonesia baru 2 kali tampil berpartisipasi. Di tahun 2017 kita harus menderita 3 kali kekalahan, Bung Doni. Ya, Dari betul. Skotlandia, dari Brazil. Dan baru sekali kita menghasilkan kemenangan saat melawan Ghana kemarin, tanggal 2 Juni. Itulah kemenangan pertama Indonesia di Toulon Cup. Ferrari kini kuasai bola. Oh, hampir saja tadi balik Aceves. Oh, sudah keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Herrera, Jonathan Herrera, rebut lagi oleh Nico. Luar biasa para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Alvarez terhadap Ahsan Fikri. Ya, lagi-lagi kalau kita lihat harus kita tetap berikan pujian ya terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen dan juga tentunya tim kepelatihan daripada timnas Indonesia ini. Tidak terlihat bahwa Indonesia itu begitu mudah didominasi dari paling tidak dari segi postur atau fisik. Pada saat melawan Ghana pun sebenarnya kita tidak mundur gitu, dan lihat juga dalam melawan tim Meksiko terlihat bahwa duel adu body sendiri sebenarnya sangat berani dan tidak kalah juga sebenarnya, Bung Adi. Ya, ini mungkin kena hasil tempaan latihan fisik dan juga latihan beban yang diberikan pelatih Sintayong pada anak didiknya di usia timnas usia 19 tahun Indonesia, dan hasilnya pun cukup baik, Bung Doni. Ya. Mampu diterapkan para pemain Indonesia untuk tampil Spartan dan tidak takut kalah duel dengan pemain-pemain yang memiliki postur lebih tinggi seperti Meksiko ini, dan juga postur yang lebih gede dan kuat. Ahsan Fikri sangat baik. Ahmad Rusadi tadi, Hoki Caraka. Oh, direbut Hoki, tapi pelanggaran dilakukan Hoki nampaknya terhadap Galdamas. Sedikit protes tadi kita lihat Hoki Caraka terhadap wasit Koroleva asal Amerika Serikat. Ya, terlepas bahwa Rocky kehilangan bola, tapi bagaimana? Tidak pelanggaran menurut saya. Bukan semua pelanggaran ini. Ini jelas body contact yang menurut saya sangat normal, Bung Hadi. Bukan sebuah pelanggaran, sehingga protes tadi nampaknya memang wajar dilakukan oleh Hoki. Brazil sangat baik, Muhammad Ferrari. Seperti
penampilan dari Baresi ya, Muhammad Ferry. Sangat tendang dan sulit sekali untuk dilewati, dan kualitas tekniknya pun sangat baik. Iya, biasanya memang kalau di tim di mana pemain bertahan menjadi kapten kesebelasan itu jelas kan. Oh, sangat luar biasa. Ya. Ronaldo kini Hampir saja tuh Bung Adi. dicocok saja oleh Uzil Garcia. Tidak boleh lewat Ronaldo. Sangat baik Ahsan Fikri. Luar biasa. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Dan langsung dua kita lihat tadi, Pizzuto dan juga para pemain Indonesia. Tidak kenal menyerah para pemain Indonesia. Alvarez, Efrain ke belakang pada ACV Daniel maksudnya. Uzil pada Castillo, Jorge Castillo, balik Jorge Castillo, Santiago Munoz, masih Santiago, dibayangi terus oleh Ahmad Rusadi. Sudah keluar tadi Jorge Castillo, lempar ke dalam Indonesia. Apa yang terjadi, nampaknya kartu kuning. Oh, diberikan kepada Ahsan Fikri tadi, Bung Doni. Ya, ini sangat disayangkan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya Oh, Dimas Pamungkas, Dimas Pamungkas, betul. Dalam 30 menit pertama ini kita harus mendapatkan dua kartu kuning. Memang Jelas-jelas salah. sebuah kesalahan yang sangat fatal tadi, telat tadi. Sangat keras terhadap Galdamas. Tackling yang dilakukan oleh Dimas Pamungkas. Pelanggaran dilakukan oleh kapten kesebelasan Juarez de Castillo. Zenan Hradoncic, asisten pelatih dari Sintayong asal Serbia. Galdamas sudah masuk kembali ke lapangan. Ya, para supporter Indonesia yang terus hadir untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda Muda di turnamen Toulon Cup. Santiago Munoz, umpan maksudnya kepada Robles. Pelanggaran. Angel Robles tadi yang sebetulnya menarik Ahmad Rusadi, tapi menyatakan pelanggaran tadi, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat mencoba saling berebut bola dan akhirnya harus menarik baju ya. Dan Ahmad Rusadi juga bermain cukup konsisten di beberapa laga sebelumnya. Dan memang menarik apa yang terus dikatakan oleh pelatih Hradoncic, tetap komunikasi setiap lini. Dan sampai memang disiplin, hasil memang tetap bisa memberikan sesuatu yang positif tentunya buat Indonesia. Dengan bebas Alvarez, hati-hati Indonesia, langsung mengarah ke gawang dan hampir saja tadi menyentuh mistar peluang yang sangat baik diraih tadi oleh Meksiko. Namun alhamdulillah masih gagal tadi untuk tercipta gol ke gawang Indonesia. Uzil, Meksiko kembali. Cecep Ferdiansa ke belakang Cecep, arahkan kepada Amping. Ada dengan Alvarez, masih Amping. Gagal tadi, ini Munoz. Ada Alvarez lagi, umpan terobosan, sangat berbahaya. Ahmad Rusadi melanggar tadi, pelanggaran tadi, kartu kuning buat Ahmad Rusadi, Bung Doni. Iya, sepertinya Meksiko mulai menaikkan tempo dan mereka mulai melakukan manuver yang jauh lebih berbahaya. Dimulai tentunya tadi kita lihat bagaimana sebuah peluang yang hampir saja menjebol gawang Indonesia, dan lagi-lagi di sini kita lihat bagaimana Munes terus memberikan tekanan. Ini ulangannya Bung Adi. Buat tercatat Peluang yang sangat baik. Oh, hampir saja tadi. Tercatat sudah 2-3 kali ya gawang kita terselamatkan oleh mistar gawang, dan tentu ini harusnya segera diwaspadai oleh pemain Indonesia, terutama dalam hal-hal set pieces. Ini dari jarak yang sangat berbahaya. 20 meter dari luar kotak penalti, sangat berbahaya. Dari garis gawang cukup potensial untuk menciptakan peluang. Nampaknya Efrain Alvarez
lakukan sudah. Oh, berhasil dibendung para pemain Indonesia yang melakukan pagar hidup tadi dan menimbulkan atau menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga kalinya buat Meksiko, Bung Doni. Ya, pagar pelindung yang berhasil ya menghalau tendangan dari seorang Efren Alvarez tadi. Karena kita tahu ini pemain yang sudah pernah dipanggil ke tim senior. Ada sekitar 5 pemain Meksiko, 6 pemain di kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berbahaya. Ada Santiago Munoz, Edgar Amping, masih Edgar, sangat baik. Fikri, masih Fikri. Bisa melewati Munoz, maksudnya Uzil tadi gagal. Kini Pizzuto kepada Alvarez, berhadapan dengan Raka. Masih Alvarez ke kotak penalti. Oh, sangat berbahaya. Sapu saja oleh Edgar Amping. Kini ada Ronaldo berusaha mengejar bola. Belakang back pass tadi oleh Uzil Garcia. Masih terus melakukan tekanan para pemain Meksiko. Mungkin ini sentuhan pertama penjaga gawang, Bung Doni. Betul. Eduardo Garcia tadi penjaga gawang Meksiko. Damas pada Azeves, Alvarez, Herrera, kini ada Castillo, Juarez de Castillo, kapten ke-11. Damas, umpan langsung ke depan, sangat berbahaya, maksudnya kepada Robles tadi. Kini Pizzuto, terus ditekan kita oleh Cecep. Kini ada Herrera, ke kiri ada Daniel Azeves, masih Daniel. Oh, kepada Alvarez, umpan langsung dipotong saja dengan sangat cantik tadi kita lihat oleh Cahya Supriyadi. Ya, sebuah pembangunan serangan yang sangat sistematis tadi kita lihat dari timnas Meksiko, di mana mereka mampu membangun serangan dari kaki ke kaki dan hampir saja sebuah crossing tapi berhasil diselamatkan oleh Cahya Supriyadi yang dengan timing yang sangat baik sekali. Pelanggaran tadi dilakukan Daniel Azeves terhadap Nico Alfrianto. Dan jika kita melihat gambar pertandingan seperti ini, kita langsung bisa membayangkan bagaimana ketatnya dan kualitas tim-tim di Piala Dunia U20 nanti, Bung Doni. Ya, kita betul. melihat Meksiko aja sudah seperti ini. Dan Indonesia sudah sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi Meksiko. Apalagi nanti jika berhadapan dengan Brazil, Italia, Jerman. Tentu ini pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa sulit, Bung Doni. Ya, itu yang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Radoncic, bahwa tidak perlu kita harus bisa menguasai bola, tapi yang paling penting adalah tetap komunikasi dan tetap disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Dan saat itu bisa dijalankan, kita tetap memiliki kemampuan dan skill yang mungkin saja bisa mengejutkan tim-tim besar seperti yang diperlihatkan pada saat melawan Ghana. Bahkan Radoncic mengatakan di dalam usia muda, di dalam turnamen usia 20 tahun ini, anybody can beat anybody, Bung Adi. Setuju sekali. Tapi tentu saja jika kita tampil sesuai dengan strategi dan permainan yang diharapkan oleh pelatih, dan Indonesia harus, maksudnya para pemain juga harus disiplin, Bung Doni. Betul, dan tidak hanya disiplin tapi juga tentunya memiliki ketenangan dan tahu kapan mengambil momentum. Dan terpenting adalah ini, Bung Doni, persiapan yang benar-benar matang secara teknik, fisik. Itu sangat-sangat luar biasa harus dipersiapkan para pemain Indonesia. Ya, saya rasa itu justru menjadi kelebihan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Sintayong ya, Bung Adi. Bagaimana mereka mempunyai kebiasaan untuk selalu melihat lawan yang akan dihadapi dan mencoba menerapkan strategi ataupun formasi yang diturunkan berdasarkan lawan masing-masing. Dan ini yang tentunya coba dilanjutkan juga oleh Radoncic. Cuman yang mungkin sedikit berbeda, dia tetap menurunkan komposisi yang sama karena dia tahu lawan-lawannya semua kualitasnya sama, Bung Adi. Setelah cooling break, pertandingan segera dimulai. Itu karena Raka Cahyana, Muhammad Ferrari, pemain asal klub Persija Jakarta, kapten ke-11 langsung ke depan, sangat baik. Ada Hoki Caraka, Ronaldo sangat cepat kepada Hoki Caraka. Oh, apa yang terjadi? Gagal tadi, dipatahkan para pemain Meksiko. Herrera terus ditempel dengan sangat ketat oleh Dimas Pamungkas. Alvarez sangat baik umpannya, sangat berbahaya pada Robles, berhadapan dengan Amping. Ya, ini yang saya katakan, Bung Adi, berbeda ya. Kalau tadi kita lihat bahkan
Dimas Pamungkas sendiri berhasil memberikan sedikit satu sentuhan badan yang menunda momentum serangan. Dan tadi kita sini juga lihat bagaimana one on one berhasil pemain kita menghalau kesempatan emas yang dimiliki oleh timnas Meksiko. Tendangan penjuru kembali yang keempat kalinya buat Meksiko. Di babak pertama, lihat bagaimana Castillo, kapten kesebelasan, terus dikuntit dengan sangat ketat oleh Hoki Caraka. Ada Robles, Santiago Munoz. Tendangan penjuru Meksiko. Fares lakukan sudah berbahaya, disudut sangat baik oleh Ahmad Rusadi. Menimbulkan lempar ke dalam buat Meksiko. Sangat baik penampilan yang dilakukan oleh Ahmad Rusadi, pemain asal klub Belitung FC yang pernah menimba ilmu di sekolah sepak bola Asiop, yang juga pernah memperkuat timnas usia 16 tahun. Lempar ke dalam tadi hasil gagalkan para pemain Indonesia. Cecep. Oh, Hoki Caraka tadi sempat merebut bola namun gagal. Direbut lagi. Peluang sangat baik. Oh, apa yang terjadi? Ya, apakah sebuah penalti, Bung Doni, dari Dimas Pamungkas? Ya, sayangnya kalau memang ini ternyata diberikan penalti, ini sangat kita sayangkan, Bung Adi. Kalau memang kita lihat dulu ulangannya. Ya, telat. Ya, memang telat. Walaupun sebenarnya oke, memang Ya, telat, Bung Adi. telat. Dan bola memang sudah di Ya, kakinya telat daripada Dimas Munoz. Pamungkas. Betul, tepat sekali. Perhitungan yang kurang Ya. matang dari Dimas Pamungkas. Atau tepatnya lebih perhitungan yang sangat matang sekali dari seorang Munoz ya, Bung Hadi, yang bergerak lebih cepat 1 detik. Pasti terlalu bernafsu tadi untuk melakukan tackle dari Dimas Pamungkas. Nampaknya Santiago Munoz yang akan melakukan eksekusi 12 pas berjarak 11 meter ini. Cahya Supriyadi. Mudah-mudahan kita harapkan mereka Cahya bisa menggagalkan tendangan penalti dari Santiago Munoz. Santiago Munoz main berposisi 177 cm, bermain di Liga Cadangan Inggris bersama Newcastle U23. Cahya Supriyadi. Bisa menjebol gawang dari Cahya Supriyadi buat eksekusi penalti akibat kesalahan yang dilakukan pemain tengah Indonesia Dimas Pamungkas tadi, Bung Doni. Ya, sebuah eksekusi tendangan penalti yang rasanya sangat sulit mungkin ya dihalau oleh kiper manapun, karena memang arahnya ke ujung kiri gawang daripada Cahya Supriyadi dengan ya ketinggian yang tentunya juga sulit dengan dihalau oleh refleks kiper manapun. Dan jelas ini tentunya kita tertinggal 0-1 membuat tentu peluang kita untuk maju menjadi sulit. Tapi Semakin ingat, berat. masih tersisa 7 menit di babak pertama dan masih ada 45 menit berikutnya di babak kedua. Kita memang terus dominasi, Bung Hadi, tapi sebenarnya kita bisa memberikan perlawanan. Mari kita lihat apa strategi yang akan dijalankan Radonjic, mengingat kita sekarang tertinggal 0-1. Cahya Supriyadi jauh ke depan, arahkan kepada Ronaldo. Namun ada Castillo di situ, kapten kesebelasan. Oh, Alvarez tadi. Luar biasa kita lihat Muhammad Ferrari. Ya, luar biasa ketenangannya juga, Bung Hadi. Dilanggar kita lihat tadi Aksan Fikri, Ahmad Rusadi, ada Ferrari berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Ferrari, dan memang harus bisa. Oh, pelanggaran jelas tadi dilakukan pemain belakang Ya. Uzil terhadap Ronaldo. Tendangan bebas buat Indonesia dan harus keluar menyerang Indonesia karena hanya
mencetak gol yang bisa Betul. membawa kita ke babak semifinal. Betul, mau Bung Doni. tidak mau, betul. Karena sebenarnya kita memiliki kemampuan dengan beberapa pemain yang kita tahu, Hoki Caraka, di sini ada Rolando Kuateh, memiliki kemampuan untuk istilahnya membuka ruang dan membuka peluang. Kalau saya rasa memang udah saatnya kita paling tidak di sisa-sisa menit babak pertama ini lebih agresif lagi menyerang. Eduardo Garcia akan menerima tendangan bebas pertama dari Indonesia. Bukan sudah gagal tadi Indonesia. Ahmad Rusadi langsung ke kotak penalti. Castillo, halo bola. Kosong para pemain Indonesia di tengah. Usaha merebut tadi kita Niko, namun gagal. Umpan langsung ke kotak penalti. Langsung mengarah kepada penjaga gawang Cahya Supriyadi tadi. Umpan diberikan oleh Daniel Azeves, bek kiri Meksiko. Belum ada peluang mutlak dihasilkan Indonesia ke gawang Meksiko, karena memang penampilan Meksiko sedikit lebih matang dibanding para pemain Indonesia, sedikit lebih dewasa cara bermainnya. Kehilangan bola, kita lihat Hoki Robles tadi kepada Herrera, masih Herrera. Oh, di kotak penalti Herrera, hati-hati, sangat berbahaya. Dibuang saja, kita lihat oleh Raka Cahyana. Menit memasuki waktu 45 menit di waktu normal. Oh, serangan cepat dan berbahaya, cukup tajam dilakukan para pemain Meksiko. 3 menit lagi di waktu normal, pertandingan akan segera berakhir di babak pertama ini. Kita lihat Alvarez sangat berbahaya, Bung Doni. Ya, dia memiliki skill mengolah bola yang baik sekali dan juga mempunyai badan yang gempal, jadi agak sulit untuk dijatuhkan. Dan juga Herrera ya begitu terus menekan sisi kanan Indonesia. Dengan penjuru kelima Meksiko lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, disundul kayak pelanggaran tadi dilakukan oleh Santiago Munoz, karena dengan cara mendorong tadi Munoz jelas dilihat oleh wasit Coroleva asal Amerika Serikat, mendorong Dimas Pamungkas, jelas sebuah pelanggaran. Dimas Pamungkas tadi yang melakukan kesalahan dengan tackling yang tidak cermat dan tidak bersih, sehingga harus menjatuhkan Santiago Munoz. Hoki Caraka sangat baik kepada Niko, berdua kita lihat dengan Daniel Aceves. Niko dibuang pendek saja oleh Aceves, lempar ke dalam Indonesia, kini kuasai Indonesia. Aksan Fikri ke belakang kepada Ahmad Rusadi, tengah saja, gagal memberikan umpan sempurna tadi Ahmad. Di tengah kita lihat Fikri ke belakang, langsung di-pressure oleh para pemain Meksiko untuk membuat para pemain Indonesia sulit untuk melakukan serangan, Bung Doni. Ya. Oh, tekanan balik dari Meksiko, gagalkan oleh Indonesia. Sangat baik Hoki, hati-hati Hoki. Oh, maksudnya umpan terobosan tadi. Oh, lepas dari jebak, maksud lepas dari offside. Gagal untuk mengontrol bola sempurna Niko. Edgar Anping direbut pemain Meksiko, umpan terobosan, tidak offside. Offside tampaknya, Bung Doni. Ya. Menarik ya, kita sudah mulai menaikkan tempo dalam arti melakukan pressing yang lebih ketat dan lebih tinggi, yang membuat akhirnya Indonesia bisa memegang bola lebih lama lagi dan sempat melakukan manuver serangan beresiko. Tentunya kita lihat di sini kalau saja tidak terjadi offside, tapi memang ini keputusan yang sangat baik sekali, paling tidak hanya di akhir-akhir babak pertama ini. Tentunya babak kedua kita harus lebih mengevaluasi bagaimana bisa bermain lebih efektif lagi dan bisa mengejar ketinggalan. Bola direbut lagi oleh Hoki, lalu pendek dari umpannya sehingga mudah digagalkan oleh para pemain Meksiko. Ahmad Rusadi kepada Edgar, keluar tadi. Dan sedikit agak menarik, Hoki
bermain untuk menarik terlebih dahulu ke bawah untuk bisa menerima bola. Ya, sepertinya memang ada supply bola yang tidak terlalu banyak ya, dan mau nggak mau Hoki Caraka maksud saya di sini mundur dan persis seperti bukan dikatakan mencoba mencari bola. Penjuru pertama Indonesia membentur kaki dari Benjamin Galdames ya. Galdames. Penjuru pertama Indonesia, Hoki Caraka, terus tempel ketat oleh Uzil Garcia. Pendek saja kita lihat. Oh, umpan yang tidak sempurna tadi oleh Cece Ferdiansa pada Alvarez. Raka Cahyana cukup baik untuk bisa mengantisipasi serangan dari Alvarez tadi di Raka. Oh, terlepas dari Edgar. Ini Indonesia, Hoki Caraka. Wow, serangan balik lagi. Sangat berbahaya kita lihat. Hoki Caraka kepada Aksan Ronaldo. Gagal juga untuk meraih bola Ronaldo. Kini Meksiko sangat leluasa. Robles, Alvarez. Pizzuto, shooting Pizzuto. Hampir saja kita lihat mendapatkan bola sangat mudah tadi kita lihat. Robles sangat bebas. Beruntung bola sudah keluar lapangan pertandingan tadi, Bung Doni. Ya, di sini terlihat ya kenapa Meksiko menjadi salah satu tim yang paling sukses juga dalam 2 laga Toulon turnamen terakhir. Tadi sempat saya katakan bagaimana di tahun 2018 ya, dia sempat masuk babak final, hanya kalah adu penalti melawan Jepang. Mereka bermain sangat taktis, mereka memainkan dengan skill-skill individu yang sangat baik sekali. Ya, ada 3 wakil Asia di turnamen ini selain Indonesia, Jepang dan juga Arab Saudi. Ronaldo Kuate ya, belum mendapatkan umpan-umpan matang. Memang sangat sulit karena seperti terisolasi. Pressure yang dilakukan para pemain Meksiko secara unit sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Pelanggaran kembali dilakukan para pemain Indonesia, dilakukan oleh Aksan Fikri. Sangat berbahaya, Bung Doni, karena tidak terlalu jauh jaraknya. Ya. Ini ya, Herrera terus memberikan dribbling bola yang menusuk dan akhirnya bisa menciptakan beberapa kali tendangan penjuru. Dan pelanggaran-pelanggaran ini sebetulnya harus dikurangi para pemain Indonesia karena benar-benar bisa menimbulkan mara bahaya, Bung Doni. Ya, betul, tepat sekali. Kita tahu bahwa beberapa kali kita sering melakukan sebuah kesalahan yang tidak perlu. Tapi memang mungkin sudah terlalu sering ditekan, Bung Adi. Jadi wajar mungkin ada sedikit kegagabahan dalam hal melakukan sebuah tackling yang terlambat. Benjamin Galdames lakukan sudah berbahaya, menyusur tadi, namun berhasil digagalkan pagar hidup Indonesia. Ahmad Rusadi, Asves, Daniel dan wasit Moroleva dari Amerika Serikat telah meniup peluit panjang.